Ya Habibi ya Muhammad. Dan kedekatan beliau dengan para kiai, diantaranya Kiai Haji Abdul Hamid, Masya Allah. Kiai Hamid sangat cinta kepada beliau, dan sampai pernah ketika duduk dengan tamu-tamunya, Kiai Hamid berkata akan datang nanti ke tempat kita, wali min awliyaillah. Enggak lama masuk Habib Abdullah Mahadhar. Kebiasaan Habib Abdullah ketika datang ke Kiai Hamid, kata Abah selalu mendampingi, sehingga ketika Abah datang ke Pasuruan, Habib Abdullah datang ke Pasuruan, Abah waktu itu kerja di Pasuruan, langsung diajak, Abah ayo ziarah Kiai Hamid. Nah, kalau datang sendirian sama Kiai Hamid, sambutannya dihormat, tapi tidak seperti datang dengan abahnya Habib Abdullah. Penghormatan Kiai Hamid luar biasa. Habib Abdullah mengatakan, iya Kiai Hamid Masya Allah, Kiai Hamid Masya Allah, tapi Abah malu ke sana. Loh kenapa? Iya, beliau itu kalau ngasih Abah nggak perhitungan. Nah Kiai Hamid itu kalau Habib Abdullah datang nggak duduk Habib Abdullah, Assalamualaikum, perlu berpelukan, cium-ciuman. Sakunya Kiai Hamid itu banyak uang yang dikasih orang, diambil semuanya, saku kanan, saku kiri, dimasukkan semua ke sakunya, di gamisnya Habib Abdullah Mahadhar. Semuanya dimasukkan ke situ, enggak disisakan sedikit pun. Sehingga Habib Abdullah malu ke sana, tapi ingin datang sebagai bentuk silaturahmi. Masuk Habib Abdullah seperti biasanya, berpelukan, dikasih semua uangnya Kiai Hamid, kemudian udah selesai pulang. Gak pernah kita dengar duduk di situ. Orang-orang dianggap ini orang biasa, penampilannya biasa, bukan penampilan ulama. Lama-lama tanya, mana walinya Kiai? Katanya mau datang wali, sudah lama kita di sini. Tadi itu Habib Abdullah kan? Iya dia itu wali mana Allah. Ini syahadah dari seorang wali Kiai Hamid. Kiai Hamid semua orang mengatakan annahu wali min awliyaillah, ini syahadah dari seorang wali. Juga kedekatan beliau dengan Non Abdul Jalil dan penyaksian Non Abdul Jalil bahwa beliau termasuk wali min awliyaillah. Ada orang di Gedung Caluk, tetangga sebelah, tetangga desa kita, cerita ada seseorang di Pakuniran. Waktu itu Habib Abdullah sempat tinggal di Pakuniran beberapa tahun. Ada orang di Pakuniran, orangnya ada di tempat, tapi dikabarkan dia ada di Mekah haji. Wallahu alam, kabar benar apa kabar tidak, kita nggak ambil pusing tentang itu. Sampailah cerita ini ke Non Abdul Jalil, karena Non Abdul Jalil itu dikenal sering cerita aulia salih. Non Abdul Jalil ini keluarga Genggong, cucunya Kiai Hasan Sepuh Genggong. Beliau sangat sering sekali cerita aulia salihin. Kadang Non Abdul Jalil itu diam-diam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada wali besar meninggal di Hadramaut. Sekarang wali besar meninggal di Hadramaut. Subhanallah, ada kontak batin gitu ya. Aulia ilah salihin. Ceritalah non fulan bin fulan ada di tempatnya, tapi dia dikabarkan di Mekah. Mungkin lihat dengan mata hatinya bahwa ini orang gak pantas sebagai wali man ala ilah, istiqomahnya dan seterusnya. Marah beliau. Wali itu Habib Abdullah Pakuniran, karena yang ceritakan orang di Pakuniran. Wali itu Habib Abdullah Pakuniran, itu wali. Maka masyarakat kenal sama Habib Abdullah, saling silaturahmi, berkunjunglah mereka berbondong-bondong ke Habib Abdullah Pakuniran. Wal Habib Abdullah dikatakan oleh Sayyidil Walid, ada firasat orang-orang datang ke beliau karena kabar dari Non Abdul Jalil yang menyatakan beliau wali min awliyaillah. Maka beliau keluar dari rumahnya, sehingga orang-orang itu enggak ketemu beliau, langsung ke Genggong, ke rumah Non Abdul Jalil. Sambil nada yang agak tinggi, beliau marah sama Non Abdul Jalil. Ada apa bilang-bilang orang, ada apa bilang-bilang, diem. Non Abdul Jalil diem, gak berkata apa-apa. Bagaimana ya seorang salihin
tidak mau dikenal bahwa dia minas salihin. Tidak mau dikenal dia minal aulia. Karena orang kalau dikenal aulia akan didatangi banyak orang. Didatangi banyak orang, terganggu ibadahnya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dengan Abdul Jalil sampai saling ziarah. Pernah diceritakan oleh Kiai Bihar alaihi rahmatullah. Kiai Bihar ini salah satu kiai di Kecamatan Kerejengan sini, sama kecamatan dengan kita, satu kecamatan dengan kita. Saya dengar sendiri dari beliau, Kiai Haji Bihar alaihi rahmatullah, pengasuh pondok pesantren mana itu Kerejengan. Beliau dari khadamnya Habib Abdullah yang namanya Pak Rus. Habib Abdullah punya khadam namanya Pak Rus, selalu melayani beliau, menjamu tamu-tamu beliau. Suatu saat Non Abdul Jalil tanpa kabar datang rombongan dengan para santrinya. Non Abdul Jalil senangnya silaturahmi dan diikuti banyak orang, orang yang mahbub, dicintai banyak orang Non Abdul Jalil. Berkunjung ke rumah Habib Abdullah, waktunya makan. Wal Habib nggak masak sama sekali. Waktu makan selesai semuanya, Pak Rus dipanggil. Pak Rus, ambil makanan yang ada di kamar. Makanan keluarnya dari dapur. Ini disuruh ngambil dari kamar. Dibuka kamar, ternyata siap di situ makanan-makanan bukan ala Indonesia, makanan ala Timur Tengah. Anggap aja nasi mandi kah itu, kambing, kerengsengan, ala Timur Tengah, masih hangat lagi itu. Pak Rus bingung, ini dari mana keluarnya ini. Mungkin Bunyai istrinya Habib tidak bisa masak ini, dikeluarkan. Sambil hatinya itu bertanya-tanya, ini makanan dari mana. Dikeluarkan semua, makanlah Non Abdul Jalil dengan para santrinya. Selesai makan, udah Non Abdul Jalil pulang. Abdullah ngomong berkata sama Pak Rus, ayo sekarang kamu makan. Selesai makan, udah kembalikan ke kamar lagi. Kembalikan sisanya ke kamar lagi. Dikembalikan ke kamar, bukan ke dapur, ke kamar lagi. Selesai tanya, Habib, kata Pak Rus, dari mana makanan itu? Oh, itu dari teman saya di Baghdad. Saya punya teman di Baghdad yang hari ini kebetulan dia itu ada perlu menikahkan putrinya, jadi dia masak banyak. Nah, kita ada tamu nggak ada makanan, mungkin kita pinjam dari Baghdad untuk menjamu Non Abdul Jalil dan teman-temannya. Makanya sekarang saya suruh kembalikan ke kamar untuk saya kembalikan lagi ke Baghdad sana supaya bisa dimanfaatkan di sana. Subhanallah, adil karamah. Apa itu karamah? Amrun khaliqun lil adah. Sesuatu perkara yang di luar kemampuan manusia yang Allah berikan kepada wali min auliyaillah. Seperti hanya mukjizat Allah berikan kepada nabi min anbiyaillah. Amal karamah dalilnya Al-Qur'anul Karim, enggak bisa diingkari. Umatnya Nabi Sulaiman ilmu minal kitab yang diberi oleh Allah sebagai ulamanya Nabi Sulaiman bisa mendatangkan ratu singgasana Ratu Balqis sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman berapa ribu kilometer itu dalam waktu sekejap sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Masya Allah. Kalau umat Nabi Sulaiman bisa mempunyai karamah sehebat itu dan ditulis oleh dalam Al-Quran, bagaimana dengan cucu Nabi yang saleh? Ala kulli hal, ini kedekatan Habib Abdullah dengan para salihin di zamannya. Nah, saya punya teman di Baghdad yang hari ini kebetulan dia itu ada perlu menikahkan putrinya, jadi dia masak banyak. Nah, kita ada tamu nggak ada makanan, mungkin kita pinjam dari Baghdad untuk menjamu Non Abdul Jalil dan teman-temannya. Makanya sekarang saya suruh kembalikan ke kamar untuk saya kembalikan lagi ke Baghdad sana. Salah satunya kisah tadi itu dari Kiai Bihar dari Pak Rus khadamnya Habib Abdullah sendiri. Dan ada kisah dari Kiai Pardi itu kiai di Kecamatan Paiton.
Ketika Al-Fagir, saya nggak kenal sama kiai itu, ketika Al-Fagir berkunjung ke pondoknya, dia punya pondok, kita tanya, nanti siapa Habib? Saya Hasan bin Ismail bin Abdullah Al-Mahadhar. Oh, antum cucu Habib Abdullah? Kalau iya, saya punya cerita sama kakek antum. Waktu itu Kiai Pardi ini belum jadi kiai, belum jadi kiai. Saya pernah ikut Habib Abdullah, Habib. Ikut waktu itu di pergunungan gitu, banjir, lagi banjir. Seperti kita ketahui bersama bahwa air habis banjir itu keruh, coklat. Sama Habib Abdullah kita disuruh cari plastik, disuruh ngambil air itu. Ambil air ini, nanti kita perlukan dia. Air coklat, saya ambil coklat di plastik. Saya bawa sesuai perintah beliau. Udah jalan agak lama, kita udah letih, mulai haus. Habib tanya, mana tadi air yang ente bawa? Ini Habib, saya berikan, ternyata air itu udah jadi air bening, bersih, segar, kita minum berdua sama Habib Abdullah. Ini kisah dari almarhum Kiai Pardi sendiri. Kemudian kita dengar dari Habib Muhammad Kamil, ya, masih hidup beliau, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Abahnya Habib Hadi Al-Hamid, teman Habib Abdullah. Sering beliau itu ke sana, setiap ke sana minta kopi. Setiap ke sana minta kopi. Fian gahwa. Habib Hadi sangat senang ketika kedatangan Habib Abdullah. Siapa yang nggak senang orang yang hidupnya dzikir sama Allah Subhanahu wa taala? Ini tamu yang mengundang berkah. Kalau tamu datang membawa rezeki dan pulang membawa dosa, sahibul bait. Kalau tamunya orang saleh, bukan hanya rezeki, dia akan datang membawa berkah dan rahmah. Seperti biasanya beliau pakai jas, pakai gamis, datang, assalamualaikum, ahlan, jasnya dilepas, digantung gitu, terus beliau mandi, senang gitu, sudah masuk ke orang, kamar mandi, Habib Hadi ngomong sama putranya Habib Kamil, coba ente lihat di saku Habib Abdullah. Amak Abdullah itu lihat di sakunya ada uang enggak? Dibuka saku, jasnya satu, saku gamisnya digerogoi semuanya, dicek, enggak ada uang sedikit pun. Enggak tahu kemana uangnya itu, dikasihkan orang atau gimana. Enggak ada uang apa? Enggak ada ya, sudah ya. Cek yang benar, enggak ada Bang, udah enggak ada. Ente lihat nanti. Keluar dari kamar mandi, dipakai gamisnya, jasnya. Ainal gahwa. Yang mana kopi ini? Biasanya keluar dari kamar mandi, kopi udah siap. Kala ya Ami Abdullah, kali ini tidak ada kopi kecuali ente harus bayar mahal. Bayar. Biasanya nggak pakai bayar. Oh nggak ada. Sekarang nggak ada yang gratis. Softo guyon. Sekarang harus bayar. Nggak bayar nggak ada kopi. La haula la quwata illa billah. Harus bayar ini. Bayar. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma Muhammad. Kantongnya ini langsung, oh ini uang. So katanya Habib Hadi Kamil, lihat tadi nggak ada uang kan, sekarang itu keluar uang di sakunya. Ini minas salihin. Masya Allah. Wahakada hidup di dalam dzikir kepada Allah, sama dunia sama sekali tidak nyambung, dan anaknya dididik tidak cinta dunia. Pernah beliau tadi itu ke Pasuruan, ke Masjid Jami, ada orang bertengkar sampai satu mati ditusuk. Siapa yang bertengkar ini? Dijawab sama orang, saudara Habib. Satu saudara bertengkar. Iya Habib. Sampai dibunuh. Iya. Apa sebabnya? Saudara biasanya saling cinta, saling sayang, ini bertengkar sampai dibunuh. Karena rebutan warisan, berebut warisan. Innalillah. Dia putra orang kaya raya. Langsung besoknya atau waktu setelah itu, semua tanah semuanya dijual sama dia. Dibagi-bagikan, yang dikasih masjid, bangun musola, dikasih pondok. Walhasil sampai ada beberapa masjid yang beliau bangun. Pernah Habib Abdurrahman Pak Ali alaih rahmatullah ke salah satu masjid di pegunungan,
nggak tahu sholat di masjid itu, ngomong-ngomong ternyata itu masjid yang bangun Habib Abdullah Mahdhar. Dan yang takmir masjid nggak tahu kalau Habib Abdurrahman cucunya Habib Abdullah Mahdhar juga. Pulang, istrinya dengar, katanya Habib jual tanah, jual gini. Oh, dia tahu, dia dengar, iya, banyak uang kan. Oh iya, terus mau apa? Ya minta. Oh iya, ngambil kendi beliau yang isinya air. Ini kendi ada airnya, wudu dan sholat, ayo wudu sholat. Disuruh sholat. Bisa dikatakan beliau tidak meninggalkan harta untuk anaknya sama sekali. Rumah yang dibangun di Pakuniran itu tanahnya orang, dia bangun. Selesai dia meninggal, dikasihkan yang punya tanah. Sampai sekarang ditempati yang punya tanah. Subhanallah ya. Mendidik putra-putrinya untuk tidak cinta kepada dunia dan tidak meninggalkan dunia. Alhamdulillah putra-putri beliau bisa dikatakan semuanya sukses dunianya. Nah, wal Habib Abdullah bin Ali Al-Mahdhar, beliau dari senangnya hidup selalu lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika beliau meninggal dikatakan lisannya itu bergerak, udah mati masih bergerak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kita dengar dari Khali Ali, masih hidup orangnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kemarin hadir di Khali Ali dari abahnya Habib Muhammad Mugebel, teman dan besannya Habib Abdullah Mahdhar. Ketika Habib Abdullah meninggal, Al-Jad Muhammad Mugebel berkunjung, takziah. Pulang dari takziah, berkata, ngomong sama Khali Ali, Ali Ammak Abdullah, Masya Allah, meninggal dan lisannya tetap berzikir. Sadaqa Rasulullah, benar apa yang disabdakan Nabi SAW, yamutu mar'u ala ma asha alaih. Orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Biasa zikir, meninggal dalam keadaan zikir. Bahkan sebagian salihin meninggal tetap lisannya berzikir. Ada karamah. Ini karamah. Gak masuk akal. Memang siapa yang bisa masukkan ke akal? Orang meninggal bisa bergerak, gak masuk akal. Maka karena gak masuk akal itulah karamah. Alhasil beliau meninggal dan dikubur di samping ayahnya Al-Habib Ali Al-Mahdhar, di pemakaman keluarga bersama ibunya Baba Fatimah binti Ali Surati di Kebon Agung Pasuruan ya. Ada makam keluarga Ali Babana, itu yang punya tanah itu kakek dari ibunya Ali Babana Ali Surati. Disitulah abahnya Habib Ali, dan di samping abahnya Habib Abdullah Al-Mahdhar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kisah ini sebagai cambuk ya untuk kepada kita anak cucu Habib Abdullah, dan juga sebagai himbauan, kabar-kabar gembira, kisah-kisah indah dari aulia as-salihin bagi semua pendengar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Dari hikmah ini, orang yang selalu ingat sama Allah, maka Allah akan selalu bersama dia. Bisa dikatakan Habib Abdullah nggak pernah terlihat sumpek, selalu jaga sholat jamaah. Pernah Al-Walidah Syarifah Thaibah mengatakan, karena dia mantunya, ketika di rumahnya Ajat Muhammad Mugebel nggak ada orang yang bisa diajak sholat jamaah. Beliau keluar nyari orang, ada tukang becak, dipanggil tukang becak. Sampean kalau dari sini ke alun-alun itu berapa ongkosnya? Anggap waktu itu 5.000. Ya akhir, wudu, sholat sama Habib, tak kasih 5.000. Masya Allah. Dari bagaimana beliau itu tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Ada kisah tentang Habib Ali, abahnya, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan cerita tentang Al-Jad Ali, abahnya Habib Abdullah Al-Mahdhar. Mudah-mudahan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani.
Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.